Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video, atau lebih tepatnya sebuah rekaman video debat panas antara Gus Fahru Razi atau Habib Fahru Razi dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Banteni di channelnya Pada Suka TV, yang mana itu disiarkan secara live streaming. Tentu hal ini sangat menarik sekali untuk kita simak, sangat menarik sekali untuk kita ketahui apa saja pembicaraan beliau-beliau ini. Maka dari itu, tanpa panjang kali lebar, mari kita simak bersama. Betul, begitu ya. Dan itu saya lihat di beberapa potongan video Pak Imad sendiri yang melakukan itu. Mulai hari ini haram cium tangan Habib. Saya lihat potongan videonya itu. Ini apa-apaan? Karya ilmiah itu Anda tulis, Anda ujikan ke kampus, Anda panggil profesor ahli sejarah, Anda panggil itu simposium internasional. Bukan di kampung-kampung orang yang tidak berpikir itu. Pengajian-pengajian itu Pak Imad pidato kemana-mana. Wah, saya tidak bisa ngomong seperti apa itu. Karya ilmiah itu tidak dibawa ke kampung-kampung begitu. Dibawa ke kampus, diujikan ke forum. Nasab ini bukan hanya di Indonesia, Pak. Ada nakobah. Di Saudi ada nakobah, di Irak ada nakobah, di Mesir ada nakobah. Ada pencatat nasab. Dan ini ada di hampir semua negara Timur Tengah. Ayo kita undang mereka untuk menguji temuan dia itu benar apa enggak. Bukan dengan orang kampung-kampung yang nggak ngerti apa-apa itu. Itu Pak ya. Oke, ini menarik ini Gus. Jadi mungkin PBNU ini menarik menginisiasi bagaimana pertemuan antara Kiai Imad kemudian dengan nakobah-nakobah internasional itu kan ya, digelar oleh PBNU. Ini menarik. Kira-kira kapan ini? Oh tidak, PBNU sudah saya katakan, PBNU tidak akan terlibat ini karena kami di pihak yang membenarkan. Kalau Pak Imad itu mau membuktikan bahwa tesis dia itu benar, saya katakan, maka dia harus mengujikan pada ahli. Paham? Dia bisa mengundang para pakar-pakar nasab internasional. Misalnya, Pak Imad itu berpedoman pada kitab Syajaratul Mubarakah. Oke, Syajaratul Mubarakah itu kan ditahqiq oleh orang Iran. Orang Iran itu datangkan. Karena dia mengakui nasab Bani Alawi. Gitu. Jangan cuma diambil kitabnya, tapi pentahqiqnya Anda buang. Itu kan paradoks. Satu sisi saya lihat mengambil satu kitab Al-Ifadah misalnya. Tapi dia tidak baca semua. Dia pilih apa yang sesuai dengan pendapat dia. Gitu. Ini yang menurut saya tidak fair. Kalau NU, jangan diajak berkelahi soal nasab. Karena kami tidak pada posisi seperti dia. Bahwa NU tidak mewakilkan pendapat ini pada Bapak Imad. Itu adalah murni pendapat dia, bukan pendapat PBNU. Menarik. Gus, saya coba hubungin Kiai Imad. Bisa berkenan ya, Gus ya? Silakan. Ya. Oke, mungkin bisa ada beberapa hal bahwa Kiai Imad bahwa ini Gus Fahru bukan persoalan kajiannya, tetapi masalah masalah eksesnya ini yang dipermasalahkan PBNU. Saya coba hubungi Kiai Imad, coba mungkin ini ya menarik ini kajian dari PBNU. Ini bahwa PBNU telah merilis bahwa hentikan persoalan polemik nasab ini karena berimbas kepada persoalan caci maki, persekusi, sara dan sebagainya. Ini Anda sebagai pencetus lah ya, bukan pencetus ini gituan ya, tetapi yang melakukan kajian tentang nasab sehingga berekses seperti itu. Silakan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai Fahrur. Salam. Nah, Kang Mas Yusuf Mas, tadi saya
mau masuk dari tadi belum bisa, baru sekarang bisa masuk. Tadi sebelum saya masuk itu saya mendengar bahwa Pak Imad ini jangan sampai membawa-bawa NU ya, karena tidak atas nama NU. Ya, saya kira itu betul sekali. Saya tidak berbicara bahwa saya mewakili NU, seperti juga Pak Fahrur juga malam ini saya yakin tidak resmi mewakili NU kan. Karena NU itu sebuah organisasi yang ada peraturan perkumpulan yang diatur di dalam peraturan perkumpulan nomor 10, nomor 20, peraturan rapat dan sebagainya. Jadi kalau sebuah pendapat mewakili PBNU itu harus ada forumnya. Satu forum muktamar atau forum Munas Alim Ulama atau forum Bahsul Masail yang ditandatangani oleh Surya. Itu baru sudah resmi menjadi sebuah keputusan Nahdlatul Ulama secara organisasi. Seperti tesis saya yang membatalkan nasab Ba'alawi itu tidaklah mewakili PBNU, sama juga narasi yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu adalah sahih, itu tidak pernah ada dalam forum muktamar. Sejak 1926 sampai muktamar terakhir di Lampung, tidak ada satupun keputusan muktamar NU, keputusan Munas Alim Ulama NU, dari 1926 sampai kemarin di Lampung yang menyatakan bahwa nasab dari Bani Alawi ini sahih. Tidak ada. Kalaupun misalnya ada narasi-narasi bahwa NU tidak pernah membatalkan, ya karena memang NU juga tidak pernah mensahihkan. Adapun kalau ulama-ulama, kenapa ulama tidak membatalkan? Karena memang ulama-ulama juga dari dulu tidak pernah kita dengar ada yang mensahihkan. Misalnya Syekh Hasyim Asy'ari dikatakan mensahihkan, ya tidak ada. Kita lihat dalam kitab-kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari, ya tidak ada yang mensahihkan bahwa nasab Bani Alawi ini juga sahih, tidak ada. Kemudian kalau masalah ulama-ulama di luar negeri, saya kira itu bisa diverifikasi. Apa betul ulama-ulama di luar negeri itu mensahihkan Ba'alawi? Sementara dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 tidak ada ulama yang menyatakan, ulama nasab yang menyatakan bahwa Ba'alawi ini merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada sama sekali. Pak Fahrur bisa cek itu di kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9. Disitulah titik kritis sebuah nasab itu sahih atau tidak di dalam rentang abad ke-5 sampai abad 9. Sementara pengakuan bahwa Ba'alawi ini merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mulai ada sejak abad ke-9. Yaitu dimulai dari Abu Bakar As-Sakran, Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau membuat sebuah kitab yang namanya Al-Burqatul Musyiqah. Dari mulai situlah kemudian syuhratun hadisatun ini mulai terjadi. Kalau dikatakan bahwa nasab Ba'alawi ini sekarang sudah syuhrah dan istifadah, syuhrah dan istifadahnya itu munqati'atun fil qarnit tasi'. Sebelum abad 9 itu tidak ada syuhrah. Tidak ada ulama-ulama yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah merupakan anak dari Muhammad bin Isa. Itu tidak ada. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, dan saya tidak pernah menyatakan bahwa saya mewakili NU, walaupun saya adalah pengurus PWNU, pengurus LBM PBNU, tapi saya tidak pernah menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat PBNU. Demikian. Oke, sudah. Ya. Jadi gini ya, silakan Bu. Masalahnya itu sampean itu selalu pakai situsnya RMI NU. Itu yang sudah banyak keluhan masuk pada saya dari kalangan Surya. Dan asal Anda tahu ya Pak, masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU. Tapi saya tidak perlu bocorkan di sini ya, supaya Anda tahu bahwasanya ini sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan.
bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Tadi saya kira tidak untuk konsumsi publik ya, karena suratnya belum dikeluarkan. Tapi saya ingin katakan bahwa di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Ya, kalau itu sudah ada rapat, kan rapat itu ada risalah rapat ya, itu nanti kita bisa lihat di dalam risalah rapat. Anda bisa cek ini, ada yang ikut rapat. Kemudian, tapi ini belum waktunya saya keluarkan karena ini masih ada beberapa pertimbangan ya. Tapi yang jelas Anda jangan gunakan situs RMI untuk berpolemik. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RMI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU, simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya, jadi ini supaya difahami. Kalau soal masalah Anda mengatakan kitab abad sini abad situ itu debatable Pak. Kita bisa berdebat. Dan kira ini terlalu panjang nanti kalau saya berdebat di sini. Tetapi fakta ini Pak. Lalu Anda memang merasa pendapat Anda itu benar, Anda silakan uji dengan mengundang mereka para ahli nasab yang sah ya, nakobah internasional. Silakan, bukannya blogspot ya, yang ada alamatnya. Kemudian kita bicara bahwa kitab sezaman itu bukan satu-satunya dalil ya Pak. Ini nanti akan jadi lucu dan panjang nih nanti pembahasannya. Saya hanya ingin katakan, silakan Anda berpendapat. Tapi jangan pakai provokasi masyarakat. Nggak usah lah pakai ante ini, ante itu. Apa maunya? Udah Anda bilang ini pendapat saya begini, begitu. Silakan, saya juga nggak masalah kok. Ya, baik. Saya kira cukup jelas ya statement Gus Prahrul. Kiai, bagaimana? Ya, tadi juga saya melihat ada kalimat persekusi ya. Nggak ada Habib dipersekusi, yang ada kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu ada yang bernasab kepada Wali Songo. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa mereka juga keturunan Nabi. Kemudian didatangi oleh para Habib itu, kemudian dipersekusi. Dan sebagian mereka ada yang dipukuli. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak pernah ada kiai-kiai kita yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, ilmu yang tinggi. Itu ada yang pernah mempermasalahkan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi walaupun tidak terverifikasi kemudian dipersekusi. Itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Yang para kiai itu merasa dirinya adalah sebagai keturunan daripada Wali Songo yang mempunyai juga nasab diyakini kepada Rasulullah. Itu yang terjadi selama ini. Dan tidak ada kalau dikatakan hari ini ada 9 habaib yang menjadi pengurus PBNU, kita lihat ketika NU didirikan, apakah ada para habaib itu yang ikut mendirikan NU. Kemudian tahun berapa NU didirikan? NU didirikan tahun 1926. 2 tahun kemudian para habaib ini mendirikan organisasi sendiri namanya Rabita Alawiyah. Kalaulah para habaib ini, para Ba'alawi merasa Nahdlatul Ulama ketika itu adalah merupakan bagian dari mereka juga secara teologi, secara kepercayaan, keagamaan dan sebagainya, maka cukuplah ketika itu mereka bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Tapi karena mereka saya potong. Bukan Nahdlatul Ulama, mereka membuat sebuah organisasi baru yang namanya Rabita Alawiyah. Demikian. Boleh dipotong ini? Boleh, Pak Fahrul. Kira narasinya ini berlebihan, ini lebay ini. Rabita Alawiyah kan grup keluarga. Beda dong. Kalau saya bukan perkumpulan Jawa, ya nggak ada masalah dengan NU. Kenapa ini kok hari ini Pak Fahrul berbeda? Pak Fahrul harus tahu itu Rabita Alawiyah membuat tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ini tahun 2022-2021 ini.
Kalau misalnya hanya pencatat keluarga, ya cukup sebagai pencatatan. Tetapi ini perkumpulan kayaknya ingin juga sama seperti Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kemudian ada para pengikut ulama yaitu para santri dan masyarakat. Itu kayak tapi kalau lihat persatuan keluarga, tetapi mereka ingin ada pengikut dan menghibirnya. Ini saya kira perlu juga mendapat perhatian dari para petinggi PBNU semacam Pak Fahrur ini, melihat kenyataan yang ada di bawah, apa yang terjadi di tengah warga kita, warga Nahdlatul Ulama, terkait dengan irisan para habaib yang diagungkan oleh para kiai-kiai NU, tetapi kemudian mereka justru tidak menguatkan NU. Coba kita lihat di dalam YouTuber itu yang mengupload video-video narasi bagaimana seorang habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Ada juga ini sudah melebar, Pak. Ini sudah melebar. Ini bisa diverifikasi Pak Fahrur. Siapa yang berani untuk menghina Hasyim Asy'ari? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Assegaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya? Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Ini juga harus menjadi perhatian Pak Fahrur dan para petinggi NU lainnya. Gus, siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina ITYNI. Itu hanya Siap, baik. Mungkin Gus Fahrur, coba kita ada tanggapan atau persoalannya dengan persoalan kajian nasab ini berekses terhadap rasisme. Intinya kalau ini kajian ilmiah, saya nggak ingin ini menjadi debat kusir ya. Ngomong nasab kemudian ke soal lain, ini untuk apa gitu loh. Ya Pak Fahrur tadi ngomong masalah ekses. Saya berikan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat demikian. Iya sebenarnya. Jadi gini loh ya, kelakuan orang itu nggak bisa dihindari semua orang. Kalau ada orang Jawa itu ikut PKI, kan tidak semua orang Jawa itu PKI. Jadi saya ini tidak mau ini menjadi satu klan. Jadi ada orang melarang Banser ya dia. Ada orang seperti Nur Sugi, kan dia tidak boleh mewakili orang Jawa. Ada orang NU seperti Kiai Benu yang kemarin telepon Tuhan. Apakah itu NU? Terus NU adalah menelpon Tuhan? Tidak bisa begitu Pak. Ya, jadi ini orang ke orang harus dibedakan. Kalau Anda mau concern pada kajian nasab, ya Anda berfokus pada kajian nasab. Kalau Anda mau mengatakan ini soal NU, ya orang bicara tentang NU dan Anda sebagai apa? Ini karena kita ini kan maunya diadu-adu NU supaya begini, itu sudah begitu. Kalau NU ini merasa ini meresahkan, Ketua Umum PBNU lebih ngerti apa yang harus dilakukan, gitu loh. Nggak harus kita provokasi orang-orang, kayaknya kita harus perang, bikin laskar, apa-apaan ini. Kalau Anda mau ngomong nasab aja, concern di situ. Bikin tulisan, bikin kajian yang tepat, landasan teori yang benar, kemudian lakukan studinya dengan triangle data, ada studi lapangannya, ada wawancaranya. Itu Anda benar sebagai peneliti. Dan tidak usah melebar kemana-mana. Dan itu sudah saya serahkan, saya kirimkan pertanyaannya kepada Rabi Talawiyah, dan mereka tidak bisa menjawabnya. Karena memang nasab mereka itu terputus, maudhu'un munqati'un, batilun, tidak bisa dijawab. Dan kalau misalnya ada sebuah narasi dari Pak Fahrur di Tempo, tadi saya baca, harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan, dia bukan keturunan Bani Quraisy, dia bukan keturunan Bani Hashim, dia bukan keturunan Ba'alawi, dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaih. Jadi itu pendapat Anda, saudara. Bukan pendapat saya, ini pendapat pakar DNA. Ini pendapat pakar DNA. Semua begitu, saudara. Anda ini percaya sama Pak Sugeng. Siapa
yang berani untuk berdiskusi, berdialog, seorang pakar DNA dari Balawi untuk mematahkan narasi dan kesimpulan Pak Dr. Sugeng. Tidak ada, karena kesimpulan semacam itu kesimpulan yang sangat presisi, dan itu pun tidak satu-satunya dari Indonesia yang berpendapat. Dr. As-Suaibi itu berpendapat yang sama seperti Dr. Sugeng. Umar Az-Zaid juga berpendapat yang sama tentang tes DNA. Dan ini saya kira sudah waktunya PBNU atau MUI untuk mengeluarkan sebuah maklumat bahwa memang Balawi ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Aksesnya ini hanya ke warga NU. Kenapa kita ini setiap tulisan saya minta admin untuk kemudian menampilkan tulisan saya di RMI, karena RMI itu Rabita Mahid Islamiyah, persatuan ikatan pondok-pondok pesantren yang didawir-dawir oleh para kabib-kabib oknum itu adalah para kiai pesantren, dimintain uang 5 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang 100 juta, itu kalangan pondok pesantren. Jadi ada kaitan. Kenapa tulisan-tulisan saya tentang bahwa nasab Ba'alawi ini batal itu ditaruh di Rabita Mahid Islamiyah. Mereka para kiai-kiai berterima kasih. Semenjak isu nasab ini batalnya mereka itu diketahui publik, mereka tidak lagi datang para kiai untuk minta-minta uang. Itu diantaranya Pak Fahrur yang harus diketahui. Baik, langsung mungkin Pak Fahrur bisa menanggapi bahwa tadi kan persoalan nasab itu silakan Agus. Ya, jadi gini, nasab terputus itu menurut Pak Imad, kan sudah saya katakan bahwa Anda harus menyediakan ruang untuk berbeda pendapat, ya. Anda boleh mengatakan begitu, saya juga nggak ngelarang. Tapi faktanya di dunia ini hanya Anda. Saya ini Pak sudah ikut beberapa forum internasional, saya sudah ketemu mereka. Dan mereka semua mengakui nasab itu, orang yang saya temui. Mereka ini apakah mereka punya otoritas di dalam masalah nasab? Ini yang harus kita jangan terlalu merasa rendah diri di hadapan bangsa-bangsa luar. Kalaulah harus seorang putra Indonesia yang menemukan batalnya nasab Ba'alawi, kenapa kita harus merasa rendah diri sebagai bangsa Indonesia yang besar? Kenapa harus orang Arab saja yang mengetahui sesuatu tentang hukum-hukum agama? Yang jelas itu dalilnya yang perlu diuji. Saya sudah kirim surat pada Syekh Mahdi Rajai dari Iran. Katanya dia pakar nasab. Katanya dia memberikan surat pengesahan pada Balawi. Saya tantang Mahdi Rajai atau siapapun yang berpendapat yang sama dengan Mahdi Rajai bahwa nasab Ba'alawi ini sahih, saya tantang untuk berdiskusi dan membawa dalil-dalil kesahihan itu. Saya yakin mereka tidak akan bisa untuk membawakannya. Ya, cukup. Itu kan menurut Anda. Kasih kesempatan ke Gus Fahrur mungkin secara gamblang. Gus, silakan. Jadi gini loh Pak, kita ini bukan satu-satunya orang yang paling hebat di dunia Pak. Mohon maaf. Orang itu berilmu itu juga ada sanadnya, ada gurunya ya. Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Jadi saya juga nggak paham. Kalau Pak Kures itu ahli tafsir karena dia memang doktor tafsir. Gus Baha itu ahli fikih karena dia alumni sarang yang memang spesialis fikih. Jadi kita ini mesti tahu diri lah Pak. Jangan kemudian seakan orang sak dunia bodoh, saya pintar sendiri. Ini yang harus dijauhi ya. Bahwa Anda berpendapat begitu saya tidak menafikan Pak. Tapi saya ingin katakan pada Anda bahwa Anda tidak sendirian di dunia ini. Bahwa ilmu nasab ini bukan Anda sendiri yang menguasai ya. Dan ini kemudian tidak hanya di Indonesia. Kan lucu kalau Anda batalkan hanya di Indonesia, yang di Mesir, yang di Kuwait, yang di Bahrain, yang di seluruh dunia. Apakah kemudian Anda bilang batal hanya Indonesia? Kan nanti jadi lucu Pak. Dan Anda itu bukan hakim yang bisa batal-batalin orang. Dan nasab itu bukan wudhu yang bisa batal ambil lagi gitu loh. Jadi lucu ini nanti. Intinya gini aja loh Pak. Anda boleh berpendapat. Silakan. Oke, menurut saya begini. Tapi kemudian Anda tidak berhak untuk menjadi hakim kebenaran. Semua orang salah, saya sendiri benar, orang sandunya salah. Ini terlalu besar Pak menurut saya ya. Jadi kita tinggal lihat masyarakat aja Pak Fahrur. Nanti masyarakat apakah akan melihat dalil-dalil dari keterputusan itu yang kuat, apakah akan melihat atau mengikuti Pak Fahrur dengan tanpa dalil bahwa nasab Ba'alawi itu sahih. Bukan tanpa dalil Pak, cuma saya malas berdebat dengan Anda. Saya malas, saya sudah baca kok sebelumnya tesis Anda itu saya lihat itu di tulisannya Murad Syukri,
sudah mirip-mirip lah. Beberapa internet saya lihat itu narasi-narasi yang hampir sama. Jadi saya nggak kaget Pak dengan apa yang Anda ungkapkan, itu saya nggak kaget. Jadi kita sama-sama melek internet Pak. Jadi saya ya kalau begitu tinggal dipatahkan saja, tinggal dipatahkan. Saya memang Pak Bahrur punya dalil, silakan. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada Pak Bahrur. Itu menurut Anda Pak. Sekali lagi ingin saya katakan. Kalau misalnya Pak Bahrur ada, silakan. Saat ini dan pendapat itu. Jangan khawatir, banyak sekali Pak. Itu remeh bagi saya Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke. Silakan, siapkan. Saya tantang Pak Bahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Bahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Al-Roksi wal-Ain. Al-Roksi wal-Ain. Nah, ya. Anta dihukum. Al-Roksi wal-Ain. Anta dihukum. Al-Roksi wal-Ain. Jadi saya katakan, Pak, Anda ini nggak usah terlalu menggebu-gebu seperti ini, ya, sebagai orang sama-sama santri. Saya ini lama, Pak, mondok, Pak. Ngerti lah, Pak, orang bisa baca kitab, saya tahu. Ya, jadi nggak usah terlalu petetek kayak orang sedunia kalah semua beginilah. Bukan jadi masalah demikian. Karena apa? Narasi-narasi ini yang Anda kemukakan malam hari ini itu bukan satu-satunya alasan saya untuk kieng-kiengan kepada Bapak Bahrur. Banyak narasi-narasi yang telah Bapak Bahrur kembangkan di luar ketika saya tidak ada, yang kemudian membuat saya ingin sekali untuk berdebat dengan Pak Bahrur. Oh boleh, boleh. Enteng aja, saya nggak takut sama sekali kok. Ini soal gampang lah, nggak usah serpan tengah. Apa sih ini juga bukan soal tanya kuburan kok. Nggak usah ribet lah. Saya ingin katakan, Anda boleh berpendapat, tapi Anda jangan menjadi pemilik kebenaran tunggal. Yang merasa yang lain salah, saya sendiri benar, itu hanya Wahabi Pak. Kalau kita ini biasa dengan pendapat ini, pendapat itu, kita itu sangat luas dalam berhubungan Pak. Dalil juga begitu, fikih punya banyak kaul ya. Saya ingin ingatkan Anda. Yang kedua, jangan bawa-bawa struktur NU, nama Anda di NU, karena itu sudah jadi pembicaraan Pak. Dan Pak Bahrur jangan bawa-bawa NU ketika sekarang ini, karena tidak ada keputusan NU seperti Pak Bahrur itu. Ya, tapi saya ketua PBNU yang membidangi LBM, Pak. Jadi iya, tapi NU itu organisasi yang ada aturan, yang ada perkumpulan aturan, ada RT dan sebagainya. Ya, betul. Makanya itu Anda... Keputusan PBNU itu ada di Muktamar, ada di Komplek, ada di Munas Alim Ulama, ada di Basul Mufakir. Biar satu-satu mungkin berbicara ini. Silakan, sebentar lagi kita bikin closing statement. Gus Bahrur masih bisa tersambung? Ya, silakan Gus Bahrur. Lagi saya ketemu. Ya, jadi begini Pak closing statement saya, bahwasanya kalau Pak Imad itu hanya berhenti pada pemikiran bahwa dia menunjukkan suatu penelitian, itu tidak ada masalah ya. Bahwasanya banyak sekali habaib yang saya kenal itu bukan yang dawir. Orang itu tergantung dengan apa yang dia pikir Pak. Kalau orang itu baik, ya ketemu dengan yang baik. Saya ini ketemu dengan habaib yang jenderal, yang polisi, yang tentara, yang dokter, yang konglomerat. Pak Imad ketemu dengan yang dawir. Ya saya nggak tahu ini kenapa sama-sama Habib saya kenal yang jenderal, Anda kenal yang dawir. Ya. Makanya sekali-kali turun ke bawah supaya tahu. Tanya itu sama ketua ranting NU, PAR. Tanya kepada MWC apa yang terjadi, kenapa Wonogiri sampai tidak mau acara NU diisi oleh para habaib. Harus ditanya kenapa Boyolali, Pak Garut, kenapa itu di Seragen tidak mau ada habaib. Ini yang harus ditanya oleh Pak Bahrur. Jangan kita berdiri di Menara Gading. Iya, tahu. Saya ini Pak mulai NU ini sebelum Anda jadi pengurus NU, saya sudah pengurus NU Pak. Sudah 29 tahun saya jadi pengurus NU Pak, mulai dari bawah. Ya, jadi jangan ceramai saya tentang NU, sudah cukup. Intinya saya ingin mengatakan bahwa hentikan narasi kebencian di ruang publik, bahwa penelitian itu dihormati, hak orang untuk menegasi atau mengafirmasi.
tetapi tidak boleh dia menebarkan kebencian pada suatu kelompok tertentu, ya. Dan jangan bawa NU untuk berkonflik, bahwa NU tidak pada posisi untuk mengikuti apa yang Anda ributkan dalam masalah ini. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi terpaksa saya katakan, rekomendasi rapat di PBN itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong, makanya saya akan bilang. Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Makanya Pak, kita ini yang baik-baik lah. Silakan Anda itu berbicara dengan kapasitas Anda, tapi jangan bawa NU ke ruang konflik supaya kita sama-sama nyaman, ya. Dan bahwa Anda tidak yakin itu tidak apa-apa Pak. Saya juga tidak ingin mempengaruhi Anda dan Anda tidak mungkin bisa mempengaruhi saya, ya. Itu soal keyakinan masing-masing, ya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa publik ini Pak, jangan terus diadu domba dengan narasi-narasi yang membuat orang marah. Udahlah Pak, rakyat ini sudah susah cari makan, susah cari kerja. Jangan ditambahi dengan ingin bertengkar, ya. Ini yang ingin saya katakan. Ya, saya menghormati ya Anda untuk berbicara dengan penelitian. Oh, itu tidak ada masalah, kami tidak heran, ya. Silahkan. Ya, mungkin closing statement Kiai Imad, silakan Kiai. Ya, terima kasih. Ya, malam ini saya berbahagia bisa langsung untuk bertemu dengan Pak Fahrur. Terima kasih Kang Mas Yusuf. Intinya bahwa kita mengkaji nasabah Alawi bukan karena kebencian, tetapi ingin menasehati dari Balawi oknum-oknumnya yang mencederai kebangsaan. Bahkan negara kesatuan Republik Indonesia dibuat susah 2016, 2019 oleh narasi-narasi anti pemerintah yang dikembangkan oleh oknum-oknum Balawi. Kita ingin menasehati, kalaulah mereka berbuat demikian karena nasab mereka itu putus, nasab mereka itu batil, nasab mereka itu maudhu. Kita berbangsa bertanah air di Indonesia ini bersama-sama. Mari kita bangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh ada lagi satu suku lebih merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari suku lainnya. Kita bangsa Indonesia 1945, kita merdeka dengan senang hati. Orang-orang yang bukan keturunan bangsa Indonesia kita terima sebagai warga negara Indonesia. Mari kita sama-sama bangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan warga NU sebagai mayoritas Islam yang ada di Indonesia mengaku dirinya sebagai NU tidak boleh menjadi objek bagi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, kemudian mengeksploitasi pengakuan itu untuk memperbudak umat Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama, warga daripada organisasi yang dibentuk, didirikan oleh para ulama, para kiai, penerus perjuangan Wali Songo. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.